back to Benson Finwood. Now we are here with our parents, Ibu and Ayah. Hi friends! Hi friends! Oke friends, cerita selanjutnya mengenai Nabi Saleh alaihissalam. Kita mulai ya friends. Sebelumnya kita harus membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Friends, dahulu kala ada sekelompok orang berdatangan ke bekas reruntuhan negeri Ahqaf. Cerita yang berkaitan dengan Nabi Hud alaihissalam sebelumnya. Dan ini adalah Nabi Saleh ya friends. Mereka dipimpin seorang kepala keluarga yang bertubuh tinggi besar. Namanya siapa? Namanya adalah Samud. Rupanya kelompok tersebut keturunan Nabi Nuh. Keluarga besar itu menetap di sana hingga turun-temurun. Rupanya Allah mengganti kaum Ad dengan kaum lain yang beriman kepadanya. Beberapa lama kemudian, tempat itu berkembang cepat menjadi negeri yang banyak penduduknya. Masya Allah. Hijr, begitulah mereka menyebut negeri itu. Kemudian mereka pun dikenal dengan sebutan kaum Samud. Kaum Samud amat pandai, sama seperti kaum Nabi Ad sebelumnya, Nabi Hud ya. Di tanah dataran mereka membangun istana-istana. Mereka pun memahat tebing-tebing menjadi puluhan gedung megah. Seolah-olah negeri Hijr muncul dari dalam bumi dengan bentuk yang indah sekali. Di sana pun padang gembala terlihat berwarna putih dengan domba-domba lahan pertanian dipenuhi tumbuhan seperti permadani. Rasanya kaum Samud tidak kekurangan satu apapun. Sama seperti kaum Ad sebelumnya. Friends, Allah memberi banyak kenikmatan kepada kaum Samud. Tetapi lama-kelamaan, lagi-lagi sama ceritanya, karena semakin lama kaum Samud, keturunan kaum Samud mulai berubah. Sama seperti ceritanya kaum Ad sebelumnya. Banyak di antara mereka yang tidak beriman kepada Allah. Lalu seperti apa sih perilaku mereka? Kita lanjutkan ya. Hei penari, ayo beraksi. Suruh seorang yang sedang duduk di atas dipan. Tangannya memegang segelas arak. Tahu nggak arak? Arak itu adalah Hiasan mood menari. bukan. Ada yang tahu friends? Arak itu adalah berupa air minuman yang terkandung dengan alkohol. Memabukkan. Dan itu sangat memabukkan buat mereka. Memabukkan artinya membuat orang lupa dan tidak sadarkan diri secara normal, layaknya manusia normal. Teman-temannya tertawa melihat para penari keluar dengan belenggak-lenggok. Gedung mewah seolah-olah berguncang oleh gemut tepuk tangan dan suara syulan yang bersahutan. Syulan yang bersahutan maksudnya kita bersyul, ya. Nah, itu dia ceritanya, friends. Dan itu bersahutan satu sama lain. Sementara itu, di jalan depan gedung tersebut, seseorang berseru, "Hei, apa yang kamu lakukan?" Di depannya tersungkur seorang budak tua dengan pakaian compang-camping. Tahu compang-camping? Nah, compang-camping itu bajunya berantakan, sobek-sobek, friends. Itu maksudnya compang-camping. Budak tua itu menyenggolnya hingga keranjang buah yang dipenggal orang itu terjatuh dalam genangan air kotor. Orang yang membentak tadi menarik seutas cambuk. Diambil oleh orang tersebut yang membentak tadi. Diambil cambuknya lalu ditetaskan. Tar. Bayar semua kerugianku dengan masakan ini. Jawab orang tersebut yang dilakukan terhadap budak tua itu. Dicambuknya budak tua tersebut oleh orang yang tadi. Budak tua tersebut menggigit bibinya kuat-kuat menahan sakit. Ya friends, ini sama halnya dengan perbudakan yang dilakukan oleh kaum Samud terhadap budak tua tersebut. Pada saat yang sama,
Di ujung jalan ada seorang bapak bersama anak perempuannya yang masih kecil bersimpuh di anak tangga rumah mewah. Laki-laki pemilik rumah itu sedang berkaca pinggang di depan mereka. Jadi ceritanya ada bapak-bapak bersama anak perempuannya yang masih kecil bersimpuh di anak tangga tuh, maksudnya bersimpuh tuh dia menyandarkan badannya di anak tangga tersebut dengan terkulai. Terkulai itu maksudnya lemas. Dan laki-laki pemilik rumah itu berkaca pinggang, artinya bertolak pinggang. Sudah berbulan-bulan kau tidak membayar utangmu, bentaknya. Saya mohon Tuan mengerti. Untuk makan pun kami juga harus, ujar si bapak. Belum selesai ucapannya, kemudian dia, aku tak mau mendengarkan alasanmu. Utangmu harus lunas, tapi anakmu menjadi budakku. Waduh. Kembali timbul perbudakan, friends. Orang itu melihat si gadis kecil ke dalam rumah. Tentu saja si gadis kecil berontak terhadap orang tersebut. Melihat kejadian itu, sang ayah hanya bisa merangkak di tangga sambil tersudu-sudu memanggil-manggil nama anaknya. Di sudut jalan tampak seorang pemuda sederhana menundukkan wajahnya. Hatinya pilu melihat kejadian-kejadian itu. Berbeda dengan orang-orang tadi, pemuda itu senantiasa berbuat baik, membantu membawakan beban seorang nenek, memberi segala susu domba kepada pengemis yang kehausan, atau menggendong seorang budak yang masih kecil sambil menuruni bukit hingga anak itu kegirangan. Dia orang yang cerdas, dan dia senantiasa berpikir dan berpikir. Semangatnya yang tinggi membuatnya belajar dan terus belajar. Dia sering bertanya kepada orang-orang pandai dan meniru perbuatan baik orang-orang bijak. Tak heran, bertahun-tahun kemudian dia menjadi orang terpandang di negeri Hijr. Banyak orang di negeri itu percaya dia akan menjadi pemimpin Hijr apabila usianya telah mencukupi meskipun hartanya sedikit, friends. Namun, ada satu hal yang membuat banyak orang tidak menyukainya. Dia tidak mau dan tidak setuju menyembah berhala. Nah, kembali permasalahannya adalah menyembah berhala. Sedangkan kaum Samud tidak mengerti mengapa dia tidak mau menyembah berhala. Mereka pikir, bukankah benda-benda itu yang mendatangkan kemakmuran bagi mereka? Kalau secara logika, apakah benda-benda itu bisa membuat kita makmur? Dengan cara apa mereka membuat makmur? Mereka tidak bisa bergerak, tidak bisa memberi. Friends, pemuda itu bernama Saleh. Allah mengangkatnya menjadi rasul untuk mengajak kaum Samud kembali kepada ajaran kasih sayang dan kebaikan, friends. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Dia yang menciptakan kalian. Dia yang membuat kalian makmur. Sudah banyak sekali dosa yang telah kalian perbuat. Mohon ampunlah kepada Allah. Sungguh, Dia amat dekat dan amat mudah mengabulkan doa hambanya. Nabi Saleh mengucapkan itu, doa-doa tersebut selama bertahun-tahun. Namun hanya segelintir orang yang mau mengikuti petunjuk Allah, friend. Seorang pemuda kaum Samud berkata, "Hai Saleh, sebelum ini kamu adalah harapan kami. Tapi sekarang kamu melarang kami menyembah Tuhan kami. Padahal sudah ratusan tahun nenek moyang kita menyembahnya. Bagaimana mungkin kami menggantinya dengan Tuhan baru yang kamu bawa? Kamu membuat kami benar-benar gelisah." Jawab mereka, "Sungguh aku adalah utusan Allah semesta alam." Suruh Nabi Saleh, "Dengan mudah Tuhanku bisa menghancurkan kekayaan kalian dalam sekejap. Bertakwalah kepada Allah, jangan kalian ikuti pemimpin yang kelewat batas." Tanpa terasa, mereka justru menggiring kita menuju kehancuran. Kelak tak akan ada lagi kebun luas dan mata air yang jernih. Friends, merah padamlah wajah para pemuka kaum Samud. "Bicaramu kacau," pergi salah seorang dari mereka. "Kamu pasti kena sihir. Saleh, kamu cuma manusia seperti kami. Bagaimana mungkin kami bisa kalau kamu utusan Tuhan?" Suruh yang lain, "Tuh, datangkanlah mujizat jika kamu benar-benar utusan Tuhan.
timpal yang lain. Nabi Saleh terdiam sejenak. Dia matinya wajah mereka satu persatu. Semua mata memandangnya dengan tajam. Mereka menuntut dihadirkannya mukjizat. Bahkan ketika beliau memandang para pengikutnya, mereka seakan turut menuntutnya pula. Apabila Allah mendatangkan mukjizat itu, apakah kalian akan percaya pada petunjuk Allah? Tanya Nabi Saleh dengan lantang. Tentu saja, seluruh kaum Samud serempak. Nabi Saleh mengusyukkan hatinya lama. Beliau tertunduk. Melihat hal itu, orang-orang di sana mulai tertawa. Semakin lama, tawa mereka semakin keras. Nabi Saleh mengangkat kedua tangannya. Suara ribut mulai reda. Perlahan, wajah beliau mengadah dengan mata penuh kesungguhan. Tiba-tiba suasana hening mencekam, seolah-olah tak ada seorang pun di tempat itu. Bahkan angin pun seakan berhenti berembus. Apa yang terjadi, friends? Mau tahu selanjutnya? Yuk, bersama lagi. Kemudian wajah Nabi Saleh tertunduk penuh syukur. Perlahan beliau mengangkat kepala dan menatap wajah setiap orang yang hadir di sana. Bagaimana? Tanya seorang dengan suara tercekat. Tanpa menjawab, Nabi Saleh menuju sebuah batu yang sangat besar. Tak sadar, kaum Samud mengikuti beliau. Perhatikan, wahai kaumku, seru Nabi Saleh. Inilah mukjizat yang kalian minta. Dengan menyebut nama Allah, Nabi Saleh memukul batu besar di hadapannya. Boom! Friends, terdengar dentuman keras dengan suara berderak. Tiba-tiba batu besar itu terbelah dua. Seekor unta betina keluar dari dalam batu tersebut. Semua orang yang hadir di sana terpaku keheranan. Akang, mana bisa? Tak seorang pun berbicara. Unta itu berjalan menghampiri Nabi Saleh. Kaumku, sabda Nabi, unta betina ini dari Allah sebagai tanda bahwa aku utusan Tuhan semesta alam. Biarkanlah ia berkeliaran di bumi Allah ini. Ia berhak mendapatkan air secara bergilir. Sehari untuknya dan sehari untuk kalian. Kalian bebas memerah susu unta ini sesuai yang kalian butuhkan. Susu tersebut tak akan pernah habis. Jangan mengganggunya dengan cara apapun, sebab kalian sendiri yang akan rugi. Dengan tenang, Nabi Saleh meninggalkan mereka. Orang-orang mengelilingi unta betina itu dengan takjub. Mereka pun membiarkannya berjalan ke sana kemari. Nah, setelah peristiwa itu, perlahan-lahan pengikut Nabi Saleh semakin bertambah banyak. Orang-orang yang beriman kepada Allah menjadi semakin tebal imannya. Alhamdulillah. Orang yang ragu-ragu menjadi yakin. Nabi Saleh semakin cintai orang-orang yang beriman kepada Allah. Beliau amat bahagia. Walaupun perjuangannya masih amat berat, setidaknya ada harapan baru bagi masa depan mereka, friends. Namun ternyata orang yang membencinya menjadi bertambah benci. Nah, ada pro dan kontra terhadap satu hal. Mereka adalah para pemimpin yang sombong, orang-orang kaya yang kikir, para pemilik budak yang kejam, para pedagang yang curang, juga para pemalas yang selalu ingin bersenang-senang tanpa memedulikan penderitaan orang lain. Ketika mereka berkumpul, salah seorang pemuka kaum Samud berkata, bagaimana mungkin kita mengikuti manusia biasa seperti Saleh? Seharusnya salah satu dari kita yang mendapat wahyu, bukan dia. Banyak dari kita yang lebih mulia, lebih pandai, dan lebih kaya dibandingkan Saleh. Benar, jadi yang lain marah. Saleh pasti pendusta dan sombong. Ya kan? Bahaya tuh kan. Sementara itu, orang-orang berbondong-bondong memerah susu unta mukjizat. Mereka pun mematuhi perintah Allah yang disampaikan oleh Nabi Saleh agar bergilir memakai sumber air dengan sang unta. Yang paling terbantu dengan adanya mukjizat tersebut adalah orang-orang miskin tentunya. Setiap hari mereka bisa minum susu sepuasnya. Lebih-lebih susunya sangat lezat dan menyehatkan.
Sedangkan para pemuka kaum Samud sering memandangi orang-orang yang antri tersebut dengan pandangan menghina, memandang mereka dengan sebelah mata. Kebencian mereka semakin bertambah melihat kegembiraan di wajah orang-orang itu. Semakin aneh, friends. Suatu hari sambil mengentakkan kuda, para pemuka kaum Samud menghampiri barisan. "Hei, jadi kalian percaya bahwa Saleh utusan Tuhan?" ajak mereka. "Ya, kami percaya," jawab salah seorang yang sedang mengantri. "Kami telah menyaksikan seekor unta betina keluar dari batu besar. Sekarang kami pun dapat menikmati susunya. Pasti Allah yang Maha Pemurah lah yang mendatangkannya." Dan itu benar, friends. Ngomong kosong. Unta itu hasil perbuatan sihir. Kalian semua tertipu oleh Saleh, seru salah seorang pemuka kaum Samud. "Sejak kecil kami mengenal Saleh, sehingga kami tahu betul kalau dia tidak menyukai sihir. Kami pernah mendengar wahyu Allah dibacakan," kata yang lain. "Kalau mendengar bunyinya, Tuhan pasti mengakui keindahan dan kebijakan isinya." "Hah? Coba bacakan. Aku yang mendengar mantra sihir yang diajarkan Saleh kepada kalian," ajak seorang pembesar. "Ini bukan mantra, Tuhan," jawab seseorang. Kemudian dia membacakan ayat-ayat Allah. Bunyinya amat menggetarkan hati mereka. Ketika selesai, orang tadi tertunduk diam. Perlahan dia mengusapkan air matanya. Orang-orang lain pun terisak-isak karena begitu takut akan siksa akhirat. Dengan wajah pucat, para pemuka kaum Samud itu menarik tali kekang kuda. Mereka segera berlalu dari tempat itu dan tanpa berkata apa-apa. Friends, keheningan malam yang menyelimuti negeri Hijr sejak Allah mendatangkan unta betina. Jarang terlihat lagi anak-anak kecil di gubuk-gubuk reot kelaparan. Maksudnya anak-anak manusia apa anaknya unta? Ini lucu nih, friends. Kadang bingung dengan ini, friends. Nah, sejak Allah mendatangkan nih. Oke, dengarnya kayaknya. Dengarnya Ben siap. Sejak Allah mendatangkan unta betina, jarang terlihat lagi anak kecil di gubuk-gubuk reot kelaparan. Artinya, semenjak unta betina itu ada, tidak terlihat lagi anak-anak kecil berkeliaran di gubuk reot yang merasa kelaparan. Sebelumnya banyak anak-anak Sebelumnya kelaparan, banyak, sebelum unta itu jalan-jalan ada. bolak-balik. Tadi kan disebutkan bahwasanya di anak tangga, ya kan, terkulai dengan bapaknya. Ingat nggak cerita sebelumnya? Oke. Di beberapa gedung mewah tidak ada lagi pesta pora. Diam-diam para penghuninya beriman kepada Allah. Namun sayang sekali di gedung-gedung lainnya pesta pora tetap terus berlangsung. Di gedung salah seorang pemuka kaum Samud dengan suara orang-orang sedang berbincang-bincang. Benar-benar penyihir yang hebat ya. Sedikit demi sedikit kita mulai mengikuti ajarannya seperti yang lain. Semua ini terjadi setelah unta Syur itu datang misalnya. Jadi sudah jelas kita harus membunuh unta itu, kata seorang dengan geram. Bagaimana dengan ajar Tuhan yang Saleh? Tanya yang lain ragu-ragu. Semua orang menatapnya, ada yang marah dan ada yang ikut ragu. Kamu ini sudah termakan ajaran Saleh rupanya. Sudah jelas itu bohong belaka. Dan kita akan mengutuk hati orang yang ragu seperti kamu. Sejenak suasana hening. Semua menguatkan hati agar tak terpengaruh Nabi Saleh. Kita harus merencanakan semua ini dengan matang, kata yang lain. Perundingan terus bergulir hingga menjelang pagi. Friends, sekecil apapun rahasia dan perbuatan manusia, Allah pasti mengetahuinya. Nabi Saleh tersentak ketika wahyu Allah turun memberitahu rencana para pembesar kaum Samud tersebut. Beliau bergegas menuju tempat pertemuan. Perundingan pun usai. Para pemuka kaum Samud keluar dengan beragam perasaan. Ada yang puas, ada yang takut, dan ada yang ragu. Friends, dalam keadaan seperti itu mereka terkejut sekali melihat Nabi Saleh sedang menunggu di pintu keluar. "Kenapa Saleh?" tanya mereka gugup dan juga. "Apa maumu?" "Allah memberitahuku apa yang kalian rundingkan," kata beliau tegas. Orang itu berpandangan heran.
Coba katakan apa yang kau ketahui semua seseorang. Nabi Saleh menguraikan satu persatu secara terperinci rencana mereka. Kembali mereka terperangah. Lama mereka terdiam, tiba-tiba seorang tertawa terbahak-bahak. Semakin lama semakin keras. Duhai Saleh, panggilnya. Duhai apa? Duhai itu, ya ampun Saleh gitu. Oh, Gitu maksudnya. Oke. Duhai Saleh panggilnya. Alangkah hebatnya ahli sihirmu. Kenapa baru kau tunjukkan sekarang? Dia berhenti tertawa lalu berseru keras. Saudara-saudara, udah tinggalkan saja tukang sihir ini. Ayo pulang. Ayo pulang. Lalu mereka bergegas meninggalkan tempat itu. Friends, para pemuka kaum Samud tetap melaksanakan rencana mereka. Meskipun Nabi Saleh sudah merincikan satu persatu niat mereka, rencana mereka. Mereka memanggil 9 pemuda yang berperangai buruk, friends. Artinya yang punya sifat buruk, yang suka mabuk-mabukan, merampas dan melakukan kekerasan. Banyak orang yang takut kepada mereka. Pemimpinnya namanya Qudai bin Salaf. Dia bertubuh tinggi besar dan berasal dari keluarga kaya raya. Dia dan orang tuanya amat membenci orang-orang yang beriman kepada Allah. Sebagai pengikut Nabi Saleh yang lemah dan miskin tak pernah tenang, Qudai dan teman-temannya senantiasa menganiaya mereka. Qudai, panggil seorang pemuka kaum Samud. Bunuh unta itu secepatnya. Ada hadiah besar untuk kalian. Sudah lama kami ingin memotong leher unta itu. Sudah lama kami ingin memotong leher unta itu. Sudah lama kami ingin memotong leher unta itu. Gitu. Sama aja aku kasih tahu aja. Aku bingung tonnya seperti apa. Sudah lama kami ingin memotong leher unta itu. Oke. Sudah lama kami ingin memotong leher unta itu, ujar Qudai. Sekarang kalian memberi kami imbalan. Asal bisa dipakai buat faya pun cukuplah. Kalian tahu, kami juga membenci Saleh. Pedang kami akan segera beraksi. Dengan pukulan yang luar biasa, dia membelah meja menjadi 2. Brah! Melihat aksi Qudai, teman-temannya berdiri dan bersorak-sorak lantang. Para pemuda kaum Samud pun mengangguk-angguk bangga. Hari masih amat pagi dan sunyi. Embun pun baru saja turun. Tampak 9 pasang kaki melangkah cepat. Mereka mencari unta Nabi Saleh dengan pedang terhunus. Tahu terhunus? Maksudnya pedang yang pedang tajam sampai di bawah gitu. Sementara itu, sang unta sedang beristirahat tenang di bawah pohon kurma. Ketika ke-9 pemuda itu mendekat, ia bangkit dengan gelisah. Seolah-olah ia mendengar detak jantung para pemuda itu. Ketika derap kaki mereka terdengar, sang unta segera berlari. Ke-9 pemuda itu pun mengejar. Tapi sang unta menjauh dan menghilang. Seharusnya kita menunggang kuda. Untuk Qudai. Sabar Qudai. Pagi sudah tiba dan orang-orang terbangun. Kita tunda aja dulu sebentar ini rencana kita sampai besok, kata salah seorang kawannya. Qudai mengangguk. Oke, mereka pun kembali. Namun apa yang terjadi, friends? Hari itu tak setetes susu pun yang didapat dari sang unta. Kaum Samud mulai resah dan bertanya-tanya, itu peringatan Allah. Tapi banyak orang yang mulai meragukan sang unta mukjizat. Keesokan harinya, saat udara masih dingin dan keadaan gelap, sang unta berdiri gelisah melihat seorang membawa pedang dan menghampirinya. Ia bangkit dan lari menjauh, tetapi dihadang. Unta itu berbalik ke arah lainnya. Selalu ada yang menjegat. Akhirnya ia terkepung. Namun, unta itu tetap tenang. Bahkan ketika Qudai membunuhnya, ia tak melenguh sedikit pun. Melenguh tahu artinya? Oke. Melenguh tahu ya, friends. Akhirnya ia terkepung. Namun unta itu tetap tenang. Bahkan ketika Qudai membunuhnya, ia tak melenguh sedikit pun. Dengan pergi kemenangan, 9 pemuda itu meninggalkan sang unta yang terkapar. Friends, masyarakat Hijr gempar mengetahui unta Nabi Saleh mati. Sebagian orang ketakutan bahwa azab akan datang. Tapi
Sebagian lagi mulai tertawa melecehkan. Ini pasti unta biasa yang sihir Saleh agar keluar dari batu dan menghasilkan minyak susu. Unta mukjizat tidak mungkin bisa mati, kata mereka. Para pemuda kaum Samud merayakan kematian unta Nabi Saleh dengan mengadakan jamuan makan. Nabi Saleh dan pengikutnya amat takut dan bersedih hati. Mereka takut akan azab Allah yang pasti tiba dan sedih melihat kaum Samud yang durhaka. Dengan membawa segala macam perasaan, Nabi Saleh mendatangi tempat jamuan makan. Semua orang yang sedang bergembira tiba-tiba terdiam melihat kedatangan beliau. Nabi Saleh menatap mereka semua dengan sedih tanpa berkata apa-apa. Suasana hening mencekam. Tiba-tiba salah seorang pemuka kaum Samud berdiri dan berkata lantang, "Hei Saleh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan kepada kami kalau memang kamu benar. Janji Allah pasti datang," kata Nabi Saleh sambil berlalu. Setelah bepergian Nabi Saleh, para pemuka kaum Samud segera memanggil Qudai dan ke-8 kawannya. "Kalian telah membunuh unta sihir," kata seorang pembesar. "Sekarang bunuh tukang sihirnya." Qudai dan kawan-kawannya terdiam sejenak. "Bagaimana kalau keluarga besar Saleh menuntut balas?" tanya salah seorang kawan Qudai. Qudai memukul meja. Brak! Kemudian dia berbalik dan berkata kepada kawan-kawannya, "Bersumpahlah kalian bahwa kita sungguh-sungguh akan menyerang Saleh beserta keluarga secara tiba-tiba nanti malam. Jika keluarga besar yang bertanya, katakan kita tidak tahu menahu mengenai kematian mereka. Kalau begitu, kita harus menyusun rencana dengan matang agar kalian tidak ketahuan," kata salah seorang pemuka kaum Samud. Setelah pertemuan itu, berangkatlah Qudai dan kawan-kawannya menuju kediaman Nabi Saleh. Friends, malam itu amat gelap gulita. Bulan tidak ada, bintang-bintang pun tertutup awan. Dari puncak tebing terdengar lolongan serigala. Di tengah suasana mencekam itu, 9 orang pemuda bergerak dengan cekatan. Pakaian mereka berwarna gelap dan wajah mereka ditutup kain agar tak dikenali. "Kepung," bisik Qudai. "Ayo kita kepung." Dengan cepat mereka mengepung rumah sang Nabi. Tak ada celah bagi penghuni rumah untuk meloloskan diri. Di dalam rumah terdengar Nabi Saleh beserta istri dan anak-anaknya sedang membaca firman Allah. Setelah yakin keadaan aman, Qudai bin Salaf memberi perintah untuk menyerbu. Kaki-kaki mereka bergerak cepat menuju pintu rumah. Namun tiba-tiba batu besar berjatuhan menimpa kepala mereka. Dalam beberapa detik, tubuh Qudai dan anak buahnya bergeletakan tak bernyawa. Friends, Nabi Saleh terhentak ketika Allah memberitahu kejadian itu. Beliau bersama keluarganya memanjatkan doa syukur atas pertolongan Allah. That was brutal. Yes, it was brutal. That Nabi was Saleh- violence. You know? Violence. Nabi Saleh segera mengumpulkan pengikutnya dan mereka bersiap-siap pergi. Namun tiba-tiba kaum Samud mendatangi mereka dan mengejek habis-habisan. Tetapi mereka tak memperdulikannya. Mereka pun berangkat dengan membawa barang-barang seperlunya. Ada yang menunggang unta dan ada juga yang berjalan kaki. "Wahai kaum Samud," seru Nabi Saleh sedih, "sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat Allah. Dan aku telah memberi nasihat kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarnya. Hai Saleh," wahai salah seorang pemuka kaum Samud, "kalau memang benar kami mendapat azab, itu pasti karena ulahmu dan para pengikutmu. Nasib kalian ada di genggaman Allah, bukan di tangan kami," jawab Nabi Saleh kemudian. Beliau pun pergi. Pagi hari yang ditentukan pun tiba. Matahari pagi bersinar cerah dan langit pun terlihat biru. Padahal mereka juga masih tetap berdiri kokoh. Tapi tidak ada kicau burung. Aneh sekali. Seakan semua burung pergi ke tempat yang jauh. Sebagian kaum durhaka mulai terbangun. Sementara itu orang-orang yang semalam berpesta masih terlelap. Tiba-tiba terdengar jeritan di mana-mana. Kaum Samud terkejut melihat muka mereka menghitam. Walaupun berang-urang dicuci, warna hitam itu juga tak hilang. Sebagian orang mulai menyadari bahwa inilah petanda azab tiba. Awan hitam bergulung-gulung sangat cepat menutupi langit. Angin mulai bertiup kencang. Kaum Samud kembali ke dalam rumah dan berlindung ketakutan.
Di kejauhan terdengar bunyi petir menggelegar bersahutan. Saat itu mereka tidak peduli lagi katanya. Anak, istri, suami, kawan karib atau saudara. Semua terlupakan. Yang teringat hanyalah keselamatan diri sendiri mereka. Wah. Mendadak bumi bergoyang dahsyat. Permukaannya retak merekah dan menelan apapun yang ada di atasnya. Tebing gunung bergetar dahsyat, merontokkan gedung-gedung mewah. Orang-orang yang masih ada di dalam bangunan tertimpa runtuhan dinding yang roboh. Adapun orang yang berhasil keluar rumah, mereka berlari ke sana kemari dengan terhuyung-huyung. Tubuh mereka terempas bolak-balik dengan muka hitam kelam. Mereka meraung-raung ketakutan. Tiba-tiba lidah api menjulur dari langit dan suara mengguntur. Dan sekejap seluruh kaum Samud sambar api hingga hangus seperti rumput-rumput yang kering yang terbakar. Bisa dibayangkan, friends? Wow. That's just like a horror movie. Yeah. It's like, you know, Sonic Astaghfirullahaladzim. EXE So you have game. to say Astaghfirullahaladzim. Sementara itu, Nabi Saleh dan kaumnya tiba di tanah baru dengan rasa syukur yang mendalam. Keimanan mereka bertambah kuat. Dikisahkan mereka dikaruniai generasi penuh yang saleh dan tangguh. Firman Allah mengakhiri kisah luar biasa tersebut. Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Saleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami, dan kami selamatkan dari kehinaan pada hari itu. Sungguh Tuhanmu Dia Maha Kuat, Maha Perkasa. Terdapat dalam Al-Quran surat ke-11, surah Hud ayat 66. Oke, friends, berikut kisah Nabi Hud alaihissalam dan para kaum Samud. Friends, there's so many stories about the prophets, and we will continue our storytelling at part 2. So, don't forget to subscribe, click the bell, and like to our videos if you want to see part 2. Oh yeah, also, we're almost nearly 1,000 subscribers. Please subscribe to our channel to make 1,000 subscribers. Right? Yeah. Yep, right. Well, That's right. That's true. Bye, friends. Bye, friends. Bye. Oh, Phil Finn already fall asleep. Huh.